Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ria Yuli Kurniati SPD. Saya guru mata pelajaran PPKN di SMA Wijaya Kusuma, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring di kelas 12 IPS 1 SMA Wijaya Kusuma dengan materi pembelajaran pelaksanaan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi di SMA Wijaya Kusuma loh. Ada apa aja sih di SMA Wijaya Kusuma? Yuk kita lihat sama-sama. SMA Wijaya Kusuma terletak di kawasan Jakarta Timur, lebih tepatnya di Jalan Mujahidin nomor 17A, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Sekolah ini sudah terakreditasi A juga loh, dan pada tahun ajaran 2022-2023 yang akan datang, SMA Wijaya Kusuma telah terdaftar sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Sekolah SMA Wijaya Kusuma berfokus dalam pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan peserta didik yang didukung oleh kegiatan-kegiatan ekskul seperti PMR, paskibra, robotik, tari, padus, dan musik, rokris, rohis, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, hari ini kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang pimpin doa hari ini? Ya kan? Oke, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk absen dulu. Oke, saya izin untuk absen. Adel, Alfiatun, sakit. Tadi pulang ya? Ya. Amelia, Andika, Osis. Oke, Aziz, Baby, Cahyadi, Deiva, Dera, Diva, Dwi Aulia,
Faiz, Fajar, Farid, Vera, Maulani, Hafiz, Mafal, Azmul, Najwa, Alfa. Nah, ngasih kabar kualitasnya. Oke, Nurul, Atta, sakit Atta, bisa sakit lagi. Jabir, Ratu, Iwan, ada Cinta, saya, Marwan, Idris, Nabila, Selo, Idris, Yayang. Oke, berarti yang nggak ada 3, yang nggak sakit 3, terus yang OSIS 7 orang. Oke, dari 30 orang 7 nggak ada ya, berarti 23. Segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Oke, jadi hak warga negara itu yang kita dapatkan dari pemerintah. Oke, yang kita dapatkan dari pemerintah. Kalau kewajiban warga negara, oke, Dwi. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan warga negara kepada negara. Oke, yang harus kita lakukan oleh warga negara kepada negara. Kalau gitu, apa sih contoh dari hak warga negara? Ya, Hafiz. Oke, hak mendapatkan pendidikan seperti yang diatur oleh pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, ada lagi pengertian, kewajiban warga negara. Kalau tadi kan haknya, sekarang kewajibannya. Oke, Dara, berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Oke, mempertahankan negara Indonesia. Selain itu ada lagi bayar pajak. Bayar pajak. Oke, contoh bayar pajak itu kayak gimana sih? Yang kalian bayar? Pajak motor, pajak mobil, apalagi pajak tanah. Kalau kalian ke mall ada pajaknya nggak? Ada. Lagi ngapain? PPN 2%. 11. Oke, PPN 11%. Kalau kalian makan di outlet kayak di KFC, di McD kan ada PPN 11 ya? 11%. Oke, ada lagi contoh kewajiban di Novel? Serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan. Oke, menjunjung tinggi dasar hukum dan pemerintahan. Oke,
Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Kita biar tahu sih apa pelanggaran yang biasa kita langgar. Apa sih pelanggaran hak warga negara itu? Apa sih pengingkaran kewajiban yang kita lakukan sebagai warga negara? Nah, kita lihat di sini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, pelanggaran hak adalah setiap perbuatan dari seseorang atau sekelompok orang yang sengaja atau tidak sengaja melawan hukum. Tadi kan kalau hak itu yang kita dapatkan. Nah, kalau pelanggaran hak itu ada hak orang yang kita langgar. Nah, pengingkaran berasal dari kata ingkar yang berarti tidak menepati atau tidak menuruti. Mengingkari berarti tidak mau mengakui dan tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri atau menafik. Jadi nggak mau ingkar janji. Ya contoh misalkan kalian dikasih tugas sama gurunya, sama saya deh ngerjain PR misalkan, tapi nggak dikerjain, namanya pengingkaran kewajiban. Nah kalau misalkan saya nih, kalian udah ngerjain tugas capek-capek tapi nggak saya nilai, nah berarti apa yang dilanggar? Hak kalian. Berarti saya apa? Melanggar hak kalian. Oke, selanjutnya ini ada contoh pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Jadi ada nih, misalkan orang-orang yang salah tangkap, ya salah tangkap, udah dihukum, terus tapi dia ternyata tidak bersalah. Nah akhirnya dia dibebaskan, tapi ada contoh kasusnya dia akhirnya dibebaskan tapi tidak diberikan kompensasi. Jadi dilepas aja, udah nggak sekolah, salah tangkap, masuk penjara, disiksa, tapi pas dikeluarin dia minta ganti rugi, nggak dikasih. Terus yang kedua, penerapan budaya kekerasan. Terus yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan surat izin usaha penerbitan. Ini sebelum zaman reformasi ya. Ini sebelum zaman reformasi. Kalau sekarang ada di namanya Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE. Jadi kalau kalian misalkan update status yang sekiranya apa ya bahasanya itu, dia tidak senang dengan kerjaan orang lain, akhirnya dia update status nih. Nah, update statusnya ini dia menjelekkan orang lain. Nah, itu bisa dituntut nggak? Bisa, karena undang-undang ITE. Ya. Terus yang keempat, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luar terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu pemerintah. Yang kelima, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Jadi kalau sekarang kan ada undang-undang pers, itu undang-undang nomor 39 tahun 99. Jadi kalian kalau mau menyampaikan pendapat boleh, cuman diatur. Ya kayak demo. Ada pernah ikut demo? Gak ada. Belum. Oke, belum waktunya. Jadi demo itu dia ada syaratnya, syarat dan ketentuan berlakunya. Yang pertama, syaratnya itu adalah dia harus membuat surat izin ke kantor polisi atau kantor polisi terdekat dengan menyatakan berapa jumlah yang ikut demo, itu harus dibubarin. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada contoh pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Nggak usah dilihat di sini. Ada yang ke sekolah naik motor? Ya. Banyak. Belum punya SIM? Sudah. Ke sekolahnya pakai helm? Ada yang pakai? Ada yang enggak? Ada yang enggak siapa? Banyak. Karena kenapa Nazul? Kenapa nggak pakai helm? Pakai bapak. Dipakai bapak. Ya. Ajis. Rumahnya dekat. Ada lagi siapa lagi yang pakai helm? Pas saya pikir sering banget yang nggak pakai helm. Oke, jadi salah satu pengingkaran kewajiban adalah kalau kalian ke sekolah jaraknya dekat nih, meskipun jaraknya dekat nggak pakai helm. Nah, kalau nggak pakai helm ini, kalau kalian melihat berita yang terbaru, ada undang-undang lalu lintas. Kalau misalkan kalau dulu kita ditilang langsung di tempat, kalau sekarang nggak, polisi itu nilang kita, cuman ngasih arahan doang dan kita nanti langsung kena secara langsung, nggak langsung. Jadi langsung nanti ada CCTV-nya nanti mengirimkan surat tilang ke rumah. Jadi kalau sekarang nggak, kamu kalau misalkan di polisi nih kena tilang, kamu boleh nolak. Karena kalau yang sekarang berdasarkan undang-undang baru kemarin beberapa hari yang lalu, jadi berarti surat tilangnya langsung dikasih ke rumah. Ya. Apotek lainnya, obat-obat sirup itu udah nggak ada. Ya, kita dari peredaran. Nah, kalau misalkan ada yang apotek atau kita skip. Kedua, kasus Prita Mulyani. Yang ketiga, pelanggaran hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, selanjutnya upaya penanganan pelanggaran hak, ada undang-undangnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Nah, upayanya yang pertama dalam menangani pelanggaran hak warga negara yang terkendala oleh satu, kurangnya perangkat hukum. Oke, apalagi kalau melihat kasus yang sekarang kayaknya ada satu penegak hukum yang citranya lagi turun. Oke, yang kedua kurangnya bukti-bukti yang lengkap. Ketiga, keterbatasan penegak hukum tadi. Nah, caranya gimana sih biar kita dapat pengakuan pelaksanaan hak warga negara? Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Dan yang keempat, memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Oke, ini penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya, saya sudah memberikan lembar kerja tadi. Silakan kalian kerjakan. Waktu kalian mengerjakan 20 menit dimulai dari sekarang. Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama membuat karva, yang pertama membuat karva, yang kedua mengerjakan LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Itu ada kan di depan ditulis nama kelompoknya. Gak apa-apa. Yang upayanya kasusnya aja kasus plagiasi aja kan dia pelanggaran kan. Nah iya gitu. Jadi kasusnya sekarang kasus di provinsi ini atau kasus di daerah ini atau kasus di provinsi ini.
pulang aja sendiri. Numpang nama doang belum berarti. Ini coret aja sih musik tipis. Nggak apa-apa sih. Dulu kita akan masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi. perkenalkan dulu dong namanya. Kenalkan, nama saya Pak Kurniawan. Saya Vera. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kami. Iya, kami mengambil tema atas kasus pelanggaran hak warga negara yaitu pelaku pembajakan hak yang dilanggar dari kasus tersebut yaitu penyebaran video oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di platform media sosial. Upaya penyelesaiannya dengan melalui tim kuasa hukum melaporkan jika ada yang melakukan pelanggaran hak kita. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok Valentine ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Nurul Fadilah. Nama saya Sinta. Nama saya Maulani. Kita akan mengambil dari tema kasus pelanggaran hak warga negara. Judul yang kami diskusikan pertama dari berita Kasus bullying di sekolah SMP Negeri 16 Kota Malang. Hak yang dilanggar yaitu seorang siswa SMP Negeri 16 Kota Malang mengalami bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan membuat korban juga pernah diangkat ramai-ramai dan diganti dipasing pada jam istirahat. Polisi pun telah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus bullying. Upaya penyelesaiannya yaitu memberikan sanksi kepada pelaku bullying dan melaporkannya kepada pihak sekolah dan pihak berwajib. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompoknya Agung. Silakan lagi. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Maka nama saya Siti Marwah. Misalkan nama saya Andika Mariana. Perkenalkan nama saya Ratu Prameswari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Judul berita tidak mau atau menghindari membayar pajak. Kewajiban yang diingkari. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misalnya, tidak membayar pajak, pajak penghasilan, pajak bumi, dan pajak pembangunan, dan lain-lain. Upaya penyelesaian dengan membayar pajak atau PBB dengan tepat waktu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulannya hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi hari ini? Pelanggaran hak warga negara bisa terjadi karena sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak sementara kewajibannya tidak baik. Untuk menutup belajar hari ini kita ucapkan